Cerita dimulai dengan seorang pria yang kehilangan kemampuan untuk memiliki anak selama perang. Demi bisa mendapatkan seorang anak yang bisa mewarisi gelarnya, dengan kejam mengizinkan istrinya untuk bersenang-senang dengan orang lain. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa karena kelonggarannya, istrinya jatuh cinta pada kekasihnya. Hal ini membuat rencana sang pria berantakan. Connie adalah seorang wanita dewasa yang anggun dan sopan. Pada suatu pesta dansa, dia bertemu dengan Clip, seorang abdi negara. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama dan segera memulai perjalanan hidup yang paling indah. Namun sayangnya perang meninggalkan luka permanen pada Clip. Ketika Clip diangkat dari mobil oleh orang-orang, Connie baru tahu bahwa suaminya kehilangan kemampuan sebagai seorang pria. Meskipun demikian, dia tetap tersenyum, terpaksa dan berterima kasih atas tugas menyambut suaminya. Saat kembali ke kamar, Connie berusaha untuk tidak memperlihatkan betapa pentingnya hal ini di depan suaminya, takut melukai sisi harga dirinya. Tapi Clip dengan halus mengusir istrinya keluar. Saat Connie keluar dari kamar, dia merasa sangat lemah karena tahu bahwa kebahagiaan dalam hidup mereka tidak akan ada lagi. Pada saat itu dia mendengar suara peluru diisi ke dalam senjata. Ternyata, Clip tidak bisa menerima dirinya yang cacat dan ingin mengakhiri hidupnya yang tragis. Mungkin hanya dengan cara ini dia bisa merasakan bebas. Untungnya Connie dengan cepat bereaksi dan berhasil menyelamatkan suaminya. Namun kondisi mental Clip hampir hancur dan dia tergeletak di lantai menangis dengan suara serak. My poor darling. Out of pity. Mungkin karena Connie masih mencintai suaminya atau mungkin dia tidak ingin menjadi janda. Dia memutuskan untuk menghibur suaminya dengan cinta tulus dan kasih sayang yang tak berujung. Meskipun luka suaminya tak bisa disembuhkan, Connie juga tahu bahwa sisa hidup mereka akan menjadi monoton dan sepi. Hidup seperti seorang pertapa. Namun meskipun begitu, Connie tetap bertahan di sisi suaminya. Dengan kehadirannya, Clip perlahan menemukan kembali kegembiraan dalam hidup. Meskipun begitu, suaminya yang terbaring di sampingnya seolah-olah tidak ada. Hal yang paling menyedihkan dalam hidup adalah kesendirian, terutama bagi seorang wanita yang hasrat alaminya tidak dapat disalurkan dan tidak dapat dimengerti. Namun tanpa dia sadari, ketika satu pintu tertutup, Tuhan membuka pintu yang lain untuknya. Suatu hari, seorang pria yang baru saja kembali dari militer tiba di perkebunan. Dia adalah Melors, mantan abdi negara yang kebetulan menyelamatkan nyawa Clip dalam perang. Melors memiliki seorang kekasih masa kecil yang telah berjanji untuk menikah setelah perang usai. Namun ketika dia kembali ke kampung halamannya, dia mendapati bahwa kekasihnya telah menjadi istri orang lain. Dalam keputusasaan, Melors memutuskan untuk hidup sendiri dan menjadi penjaga hutan di perkebunan Clip. Pada hari itu, Connie sedang berjalan-jalan di hutan bersama suaminya dan mereka kebetulan bertemu dengan Melors. Melors adalah pria yang pendiam dengan tatapan mata yang kosong dan jarang berbicara. Dia juga selalu jaga jarak dari orang lain. Clip berencana menikmati kesenangannya berburu, tapi Melors tidak memahami maksudnya. Namun sikap aneh Melors itu menarik perhatian Connie. Suatu hari sebuah pembantu baru datang ke rumah dan menggantikan Connie untuk memandikan Clip. Meskipun Clip tidak dapat melakukan tindakan berlebihan, hal itu tetap memicu kemarahan dan ketidakpuasan Connie. Dalam kebosanan, Connie teringat pada penjaga hutan. Dia tertarik pada sikap dingin dan misterius Melors. Maka dari itu, ia mencari alasan untuk bertemu Melors dengan berpura-pura mengantarkan kunci. Namun Connie tidak menyangka bahwa sambutan Melors begitu dingin. Melors tidak tertarik pada kedatangan Connie dan bahkan mengeluh dengan kasar bahwa Connie mengganggu kehidupan tenangnya. Meskipun Melors menyadari kesalahpahamannya dan meminta maaf, Connie yang menahan amarahnya melemparkan kunci itu dan berbalik pergi. Namun saat ia tiba di rumah, ia menerima surat permintaan maafnya dari Melors. Meskipun Connie tampak acuh tak acuh di depan orang lain, dia sebenarnya memperhatikan bayangan Melors yang menjauh dari jendela, menunjukkan ketertarikannya yang mendalam pada penjaga hutan yang kasar itu. Melihat surat permintaan maaf dari Melors, rasa ingin tahu Connie terhadap penjaga hutan tersebut semakin besar. Dia berdandan dengan rapi dan tanpa sadar berjalan menuju hutan. Ketika melihat tubuh kuat Melors, jantung Connie berdebar kencang. Kehadiran Melors yang maskulin membuatnya terpesona, namun pikirannya tiba-tiba teralihkan oleh hewan peliharaan yang tak tahu diri.
Dengan malu-malu seperti seorang gadis yang tak berpengalaman, dengan langkah ringan Connie mendekati Mellors berharap bisa lebih dekat dengannya. Meskipun Connie memiliki sifat yang lugas dan berusaha menyampaikan maksudnya, Mellors tetap mempertahankan ekspresi wajah yang serius, seolah-olah tidak tertarik dengan kedatangan Connie. Melihat Mellors yang seolah acuh tak acuh terhadapnya, Connie merasa tersinggung dan segera bangkit untuk pergi. Namun Mellors menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud bersikap dingin. Ketika mereka berdebat, tiba-tiba turun hujan. As if you could possibly be important, you and your stupid presence. Setelah masuk ke dalam rumah, Connie melempaskan mantel yang basah dan menunjukkan kemeja putihnya yang tipis. Ia kemudian cepat-cepat mendekati api unggun untuk menghangatkan diri. Namun saat Mellors melihat tubuh Connie yang menawan, ia merasa malu dan langsung bersembunyi di balik tirai untuk menjaga jarak, menghormati Connie dan menghindari kecanggungan. Mellors takut dengan kata-kata Connie. Mungkin ia takut kehilangan pekerjaannya karena gosip. Menghadapi kesulitan Mellors, Connie tidak lagi membuatnya merasa tertekan. Setelah hujan reda, Connie meninggalkan tempat itu dengan perasaan kecewa. Keinginan untuk sesuatu yang tidak bisa didapat membuat hati Connie semakin mendambakan dan ia menginginkan penghibur dan kepuasan dari suaminya. Namun tindakan ini membuat Clip sangat tertekan. Suaminya lalu memanggil dokter terkenal untuk menggunakan metode yang sangat kejam guna mengaktifkan fungsi pria suaminya. Mungkin hanya dengan cara ini ia bisa menjadi pria sejati. Sementara itu, Connie yang mendengar jeritan suaminya terpaksa menutup pintu dengan hati yang berat, berusaha menghindari suara yang sangat menyakitkan. Namun proses itu terus berlanjut hingga malam hari tanpa ada kemajuan sama sekali. Akhirnya, Connie tidak bisa lagi menahan penderitaan suaminya, membuka pintu dan memerintahkan untuk menghentikan perlakuan kejam tersebut. Clip dalam keadaan seperti anak yang bersalah menangis di hadapan istrinya. Selain memeluk, Connie tidak tahu bagaimana lagi harus menghibur suaminya. Kehidupan mereka pun dipastikan tidak akan memiliki anak lagi dan Connie sepenuhnya menyerah. Untuk mengisi waktu yang membosankan, Connie menjelajah ke dalam hutan dan tanpa sadar tiba di dekat sebuah pondok kecil. Dia secara kebetulan mendengar suara ketukan dari kejauhan. Saat mendekati sumber suara, Connie melihat Mellors sedang membangun pagar untuk anak ayam. Connie yang sangat tertarik dengan kehidupan yang baru lahir, merasa sangat penasaran ketika dia memegang anak ayam itu. Namun saat dia melihat anak ayam, dia teringat bahwa dia tidak akan pernah memiliki anak dan hatinya pun hancur hingga menangis. My lady, I'm not no. Mellors yang melihat Connie yang sangat sedih merasa empati dan memeluknya. Kemudian mereka berdua pergi ke pondok kecil di hutan dan melakukan hubungan yang terlarang. Keinginan terpendam Connie selama bertahun-tahun akhirnya mendapat kepuasan. Ketika matahari terbenam, mereka seperti pasangan kekasih yang melewati hutan lebat dan berpamitan di bawah sebuah pohon besar dengan penuh rasa enggan. Dalam hari-hari berikutnya, Mellors sering merawat anak ayam dan setelah mengalami kedekatan fisik, dia terus-menerus menunggu kedatangan Connie. Sementara itu, Connie merasa secara emosional sering berdiri di tepi hutan memikirkan pria yang dia idamkan, tapi dia terikat pada moralitas pernikahan. Suatu hari ketika angin kencang dan kilat menyambar, Connie yang khawatir berlari tanpa ragu menuju pondok. Tanpa dia ketahui ada sepasang mata di rumah besar yang mengawasinya. Connie langsung terjun ke dalam pelukan Mellors dan merasa saling melepaskan belenggu moral di tengah guruh petir yang menggelegar. Dari saat itu Connie merasa hasrat hidupnya kembali berkobar. Sementara itu, Clip yang tidak mampu memenuhi kebutuhan istrinya merasa bersalah dan sangat menyesal. Untuk membalas budi istrinya, dia mengundang seorang pria kaya dan tampan yang diam-diam mengagumi Connie ke sebuah pesta dansa. Dan bahkan sengaja memberikan kesempatan bagi keduanya untuk berduaan. Namun Connie telah melihat melalui niat suaminya dan keesokan harinya menanyai Clip secara terbuka tentang hal tersebut. Akhirnya Connie dan suaminya yang keras kepala bertengkar hebat. Meskipun dia mengerti keinginan Clip untuk memiliki pewaris, Connie tidak bisa menerima cara suaminya seperti mencoba menjual dirinya. Dalam kebingungannya, Connie melarikan diri ke pondok di hutan. Merasa hanya bersama Mellors, dia bisa melupakan kesibukan sehari-hari.
Hari demi hari berlalu dan Connie tiba-tiba menyadari bahwa perutnya sedikit membuncit. Tanpa disadari, ternyata dia hamil. Kegembiraan yang tak terduga ini, terutama bagi Clip yang sangat mendambakan seorang anak, membuat Connie segera memberitahukan berita bahagia ini kepada suaminya. Ketika Connie mendengar pertanyaan dari suaminya, dia merespon dengan nada yang ringan untuk melindungi Melors. Namun pada saat itu Clip sulit menyembunyikan rasa cemburunya. Suatu hari ketika keduanya sedang berjalan santai di hutan, mobil Clip terjebak di dalam lumpur. Kebetulan Melors sedang berpatroli dan lewat di tempat itu. Tanpa ragu dia maju untuk membantu, namun roda mobil sudah terperosok dalam lumpur, sehingga seberapapun besar tenaga yang digunakan Melors, mobil itu tetap tidak bergerak. Melihat hal ini, Connie hendak maju untuk membantu, tetapi tanpa sengaja Clip mengungkapkan sebuah rahasia. Kata-kata yang mengejutkan ini segera menyadarkan Melors. Dia langsung tahu bahwa Connie sedang memanfaatkannya. Mendengar itu, dia mendorongnya keluar dari lumpur dengan sekuat tenaga. Kemudian dengan marah mendorong Connie menjauh dan pergi tanpa menoleh. Tidak lama kemudian, Connie kembali ke pondok dengan perasaan sedikit menyesal dan penuh kasih sambil melihat ke arah Melors. Segala sesuatunya terpampang jelas di hadapannya. Tidak peduli bagaimana Connie menjelaskan, Melors merasa dirinya telah dipermainkan dan menganggap dirinya hanya dijadikan alat untuk meneruskan keturunan. Kata-katanya seperti duri yang menusuk hati Connie. Saat ini Connie juga sangat sedih karena dia tidak pernah berniat memanfaatkan Melors. Keinginannya untuk bersama Melors sepenuhnya didasari oleh cinta, tetapi karena bayi di dalam kandungannya, mereka berdua harus berpisah. Keesokan harinya dengan tidak sabar mengumumkan kabar gembira itu kepada tuannya. Dia ingin semua orang tahu bahwa keluarga Chatterley memiliki pewaris baru. Namun pada saat itu, pelayan wanita yang memata-matai Connie diam-diam datang ke pondok. Dia menemukan buku harian Connie yang tertinggal di kamar. Kemudian dia menyerahkan buku harian yang penuh dengan rahasia itu kepada Clip. Kata-kata pelayan itu memicu ketidakpuasan kuat dari Clip. Dia tidak ingin ada yang tahu bahwa dirinya tidak bisa memiliki anak. Tetapi pelayan itu ingin mempermalukan keluarga Chatterley di depan umum. Bertahun-tahun lalu, suami pelayan itu meninggal dalam kecelakaan. Dan hingga kini, keluarga Clip masih menahan uang santunan. Selama bertahun-tahun dia menahan rasa sakit kehilangan suaminya. Hari ini, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam demi suaminya. Kemudian Clip memanggil istrinya keluar rumah besar dan menyatakan bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatan Connie. Keluarga mereka akan menanggung aib terbesar dalam sejarah, tetapi tidak akan mengubah fakta bahwa pewaris tetap ada. Namun ayah dari anak itu harus pergi karena balas dendam pelayan belum berakhir. Keluarga Chatterley tidak boleh memiliki hubungan darah dengan penjaga hutan. Untuk meredakan kegaduhan ini, keesokan paginya pelayan itu akan segera dikirim pergi. Tetapi sebelum pergi dia memanggil Connie. Pada saat itu, Connie baru menyadari bahwa mungkin suaminya tidak pernah berniat melepaskan Melors. Dengan hati yang cemas, dia bergegas menuju pondok di hutan. Namun ketika membuka pintu, dia mendapati pondok itu sudah kosong. Saat itulah Connie baru menyadari bahwa cintanya pada Melors sudah sangat mendalam. Kemudian dengan perasaan hampa dia keluar dari pondok, merasa seluruh dunia telah meninggalkannya. Namun saat dia tenggelam dalam kesedihan, tiba-tiba hewan peliharaannya yang tidak tahu apa-apa muncul di sampingnya. Ternyata Melors yang sangat mencintai Connie tidak melarikan diri. Dia masih menunggu orang yang dicintainya untuk kembali. Meskipun harus mengorbankan nyawanya, dia tidak akan membiarkan Connie menanggung akibatnya sendirian. Akhirnya mereka memutuskan untuk bersama-sama menghadapi Clip, berharap dia akan membiarkan mereka pergi. Namun yang tidak mereka duga, Clip justru menghina dan menyindir mereka tanpa ampun, mengatakan bahwa mereka telah merusak tatanan yang ada. Saat Clip menghina Connie, Melors tidak bisa lagi menahan amarahnya. Menghadapi bosnya itu, dia sama sekali tidak merasa takut, bahkan mengungkapkan bahwa saat Clip terluka dalam ledakan bertahun-tahun lalu, dia telah kehilangan semangat untuk hidup. Jika bukan karena penyelamatan Melors yang tepat waktu, pria yang ada di hadapannya itu sudah lama meninggoy. Akhirnya di bawah tekanan kuat dari Melors, Clip dengan enggan memilih untuk menyerah. Namun tepat ketika mereka bersiap untuk pergi bersama, Clip tiba-tiba memanjat pagar dengan gila dan berteriak. Lady Chatterley, have it. Mine is the world. And mine. Akhirnya setelah melewati berbagai kesulitan, mereka berdua akhirnya mencapai akhir yang bahagia. Sejak saat itu, mereka hidup bahagia sebagai sebuah keluarga kecil,
dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.